Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di Mangunya Sero. Bella teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya risol. Kita nggak cuma makan-makan aja ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah gorengan yang cukup enak. Yang cukup enak sekali, yang banyak diminati oleh masyarakat. Ini yang disebut dengan risoles. Nah, dalam pembuatan risoles ini, oh ya, kebetulan saya membuat risoles itu yang isiannya sayur seperti kentang sama wortel. Nah, untuk membuat sayurannya, untuk membuat risol sayur ini, terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya isiannya terlebih dahulu. Saya akan membelah dan membersihkan wortel dengan kentang ini dan membuatnya menjadi kotak-kotak atau persegi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran proses pembuatan risoles kali ini, bisa kita lihat di proses dalam video ini. Silakan ditonton. Nah, mungkin dalam pengerjaan wortel sama kentang ini cukup menghabiskan waktu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang misalnya penasaran, silakan disimak saja. Nah, nanti akan saya percepat video. Oke, teman-teman semuanya. Nah, untuk hasilnya yang sudah saya bikin, wortelnya itu seperti ini, menjadi seperti ini. Dan di sini juga sudah dicampuri dengan yang namanya kentangnya. Kentangnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Petak-petak, kotak-kotak. Nah, setelah itu yang perlu kita persiapkan adalah bawang pere sini. Kalau di sini saya lihatkan seperti ini, bawang merah, bawang putih, dan bawang perenya. Cuman 3 ini aja. Setelah itu yuk kita mulai memasak lagi. Ini namanya isian risol sayur. Nah, oke, sekarang kita mulai proses memasak isian dari risol ini. Yang pertama kita hidupkan api kompor. Kemudian kita ambil sedikit minyak, lalu kita tuangkan di atas kualinya, kisaran 2 sendok aja. Ditunggu minyaknya sampai panas. Kemudian kita masukkan bawang putih tadi yang sudah kita siapkan. Kita masak hingga harum. Setelah tercium bau harumnya, kita masukkan bawang merah yang sudah kita siapkan juga. Lalu kita aduk kembali.
setelah itu kita masukkan bawang gorengnya, ditambah garam untuk selama ini 1,5 aja atau 2 sendok. Lalu kita aduk hingga layu sama rata. Nah, ini udah kecium bau harumnya dari bawang tirai. Setelah itu kita masukkan wortel sama kentang yang sudah kita potong-potong menjadi daging. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan apinya biar sedikit besar, dan setelah apinya diperbesar kita isikan air secukupnya. Kita kira-kira saja sebanyak ini airnya. Lalu kita tambahkan dengan lada bubuk. Kita tambahkan lada bubuk. Nah, sebanyak ini aja. Nah, setelah kita masukkan lada bubuk, kita masukkan ini masako. Saya menggunakan yang namanya masako. Ukurannya kita perkirakan saja sebanyak, oh ini terlalu banyak ini. Oke. Kita aduk kembali. Nah, untuk tahap ini kita perbesar saja apinya. Apinya diperbesar. Lalu kita menyiapkan tepung terigu. Kita cuci dulu. Oke, kita persiapkan tepung terigunya sebanyak 4 sendok. Lalu dikasih air. 4,5. Dan kita tambahkan air secukupnya. Oh, masih ada sisa. Kita aduk dulu. Masih cukup kental. Kita habisin aja airnya, kisaran 1 gelas atau kurang sedikit. Nah, ini udah cukup.
Nah, adonan tepung terigu ini akan kita campurkan ke dalam isian risol kita nanti ya. Nah, sini kita taruh tepung tadi, kita aduk lagi. Kita coba cek wortelnya apakah sudah lunak atau sudah lembut. Masih keras, kita biarkan sedikit lagi. Nah, kita masukkan aja tepung yang sudah kita aduk tadi. Nah, ini membuat adonan menjadi lebih kental atau isiannya menjadi lebih kental. Aduk. Oh ya, kebetulan saya juga sudah punya adonan sisa dari kemarin yang bersisa, itu akan saya campurkan di sini. Nah, ini adonan sisa yang kemarin, hasil jualan kemarin, karena tidak habis kita campurkan lagi, karena dimasukkan di dalam kulkas, kita panaskan lagi. Aduk semuanya, harus diaduk terus, kalau enggak dia bisa lengket. Oh, gimana, jadi kental kan? Ada juga orang bikinnya pakai tepung maizena, tapi saya enggak terlalu sama ya, terlalu banyak modal jadinya. Kita aduk terus, kita coba cek, oh udah lunak, kita koreksi rasa. Ternyata kurang garam, kita tambahkan garamnya sedikit lagi. Kita coba koreksi rasa. Oke, mantap, sudah pas. Oke, karena wortelnya sudah lunak, kentangnya pun juga sudah lunak, sekarang kita matikan. Kita aduk dikit lagi, agak kering. Oke, kita matikan apinya. Udah selesai untuk isian risol kita hari ini.
mantap. Oke, sekarang kita membuat kulitnya. Kita membuat kulitnya dengan menggunakan yang namanya tepung terigu. Nah, di sini ada 3 tepung terigu yang sudah saya sediakan. Ini adalah sisa dari tepung terigu kemarin. Nah, saya akan memakai yang ini terlebih dahulu. Saya akan memasukkan tepung terigunya sekitar 80 gram. 80 gram. 112. Terus karena saya mau membuat cuman 70 buah risol. 70 buah risol. 800 gram. 400. Nah, dah 813. Kelewatan juga. Setelah itu saya akan memasukkan tepung tapioka atau yang kita kenal dengan tepung kanji. Nah, tepung tapioka ini saya masukkan sekitar 15 gram atau 20 paling banyak. 15 pas. Kita tambahkan lagi. Oke. 19. Nah, setelah itu saya akan memasukkan tepung beras. Tepung beras sampai 60. Wow, 30, 40, 60, 65. Oke. Nah, kenapa saya campurkan tepung beras sama tepung kanji tadi? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman cuman menggunakan yang namanya tepung kanji, teman-teman juga bisa membuatnya menjadi 66. Karena saya pengennya di mix atau membuat kulitnya lebih keras, alias kalau dipegang nggak terlalu lembek, maka saya campurkan dengan yang namanya tepung beras. Jadi tepung kanji yang saya isikan tadi adalah kisaran 15 sampai 20, dan kemudian saya tambahkan dengan tepung beras sampai 66 atau 65. Itu untuk ukuran tepung terigu 800 gram. Oke ya teman-teman. Nah, sekarang kita aduk lagi. Kita tutup dulu. Nah, untuk ukuran tepung terigu 800 gram itu kita tambahkan dengan 1 buah telur ayam. Satu telur. Dan kita masukkan garam kisaran seperti ini. 2 sendok. 2 sendok. Oke. Kemudian kita tambahkan air. Karena saya tidak punya ukuran untuk air ini, jadi saya takarkan menggunakan gayung yang biasa kita gunakan di rumah. Ini ukurannya. Ini ukuran gayungnya, tidak terlalu lebih. Terus kita masukkan semuanya. Oke, setelah itu kita tambah lagi. Kita tambah 1 gayung lagi. Nah, sekarang kita akan mengaduknya menggunakan ampia. Karena saya memiliki alatnya. Apa ya namanya? Oke.
pakai blender itu. Saya punya alat. Nah, seperti ini. Kita aduk. Karena masih dirasa kurang air, kita tambahkan airnya lagi. Kita kira-kira saja. Nah, saya menggunakan tenaga penuh 1, 2, 3. Sudah cukup. Nah, biasanya kalau orang-orang dia menyaring adonan ini lagi, tapi saya enggak, karena saya rasa saya sudah menggunakannya cukup lama dan sudah cukup halus. Nah, kisaran seperti ini adonannya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, air yang ada di dalam gayung itu kita sisakan sebanyak ini. Oke, guys. Nah, oke. Setelah itu kita tambahkan dengan minyak. Minyak ini sebanyak 7 sendok atau 8 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sendok. Kemudian kita aduk. Kemudian kita diamkan selama 5 menit. Nah, saya kalau mau mengujinya apakah sudah cukup, seperti ini dengan menggunakan sendok ini. Ini masih terlalu agak kental. Kita bisa menambahkan air lagi. Oke, kita tambahkan sedikit-sedikit saja. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, kekentalannya menjadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini adalah kekentalannya. Oke, cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahap memasak kulit lumpia dari risol ini. Karena saya tidak memiliki yang namanya teflon, jadi saya memasaknya dengan menggunakan kuali aja. Nah, agar kuali ini tidak lengket, kita panaskan dulu sepanas-panasnya sampai keluar asap seperti ini. Kita ratakan.
Ini cara saya biar olinya tidak lengket. Panaskan. Kalau sudah cukup panas, saya kecilkan apinya. Lalu saya kasih minyak. Hati-hati dengan percikan minyak. Oke, kita panaskan lagi. Saya perbesar lagi apinya. Oke, dikecilkan lagi. Nah, sekarang kualinya sudah siap kita jadikan sebagai pembuat kulit lumpianya. Oke. Nah, setelah kita melihat ada tepi-tepiannya yang sudah terkelupas seperti ini, maka ini sudah bisa kita angkat. Karena di kuali ini kurang merata ya, jadi kita bikin kayak gini. Oke, nah sekarang kita coba untuk mengangkat. Dan kita balikan di sini. Jadi seperti itu. Mana sobat? Nah, paham kan? Nah, setelah itu saya langsung memasukkan isiannya. Oke, sebanyak ini aja. Kemudian
saya lipat menjadi segitiga. Oke, jadi seperti ini segitiga, dan ditaruh di sini. Nah, oke, untuk melipatnya menjadi segitiga, saya bisa contohkan seperti ini. Saya cari posisi yang enggak tebal, terus kita masukkan cukup segini saja isiannya. Oke, kemudian kita lipat di sisi kanan dan di sisi kirinya seperti ini. Setelah itu kita naikkan ke atas dan kita lipat yang bagian atasnya, dan seperti ini kita lipat lagi, dan terakhir kita lipat yang di sisi. Nah, menjadi isoles segitiga. Bagus. Nah, begini hasilnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap pemvaneran dari risol. Nah, di sini saya sudah menyediakan tepung vaner yang akan kita celupkan risol di dalamnya, dan ini adalah tepung yang dicampur dengan air, dan ini risolnya. Nah, ini akan kita campurkan lalu kita taruh ke sana. Nah, untuk proses pemvaneran itu sendiri teman-teman bisa menyimak di video ini. Nah, untuk tepung dan airnya ini kita satukan dulu atau kita larutkan dulu agar lebih merata. Itu kita ambil risolnya, kita celupkan. Setelah dicelupkan, kita masukkan ke dalam tepung vaner. Maka risol tadi akan menjadi seperti ini. Mana? Bagus kan? Kita taruh. Nah, menjadi seperti ini teman-teman. Mantap. Oke, saya teruskan dulu. Oke, nah jadi ini hasilnya guys. Setelah dipaner, oke, tinggal kita hitung lalu kita goreng dan kita makan. Nah, jadi inilah hasil dari risol segitiga yang sudah saya bikin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nah, thank for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.